Halo semua, pernah nggak sih kalian kepikiran selembar uang yang ada di dompet atau bahkan angka saldo di aplikasi HP-mu itu ternyata punya cerita loh? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif dan ngikutin petualangan seru mereka. Percaya deh, perjalanannya tuh seru banget, lebih dari yang kita bayangin. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba sekarang bayangin uang jajan yang ada di tangan kamu. Sebelum sampai ke kamu, dia udah mampir kemana aja ya? Mungkin dari pasar, terus ke tangan seorang pedagang, lalu ke bank. Dan habis ini, petualangannya bakal lanjut kemana lagi? Siap-siap ya, karena kita akan bongkar semua rahasia perjalanannya. Di setiap cerita petualangan yang hebat, pastikan ada penjaga yang bijaksana. Nah, dalam petualangan uang rupiah kita, penjaganya itu adalah Bank Indonesia. Mereka ini bukan bank tempat kita biasa menabung ya, tapi lebih kayak kesatria super yang tugasnya menjaga agar nilai uang kita semua tetap kuat dan berharga. Terus, apa sih maksudnya kekuatan uang itu? Gini deh, kita pakai contoh simpel ya. Bayangin, uang jajan 10.000 hari ini bisa buat beli semangkok bakso yang enak. Nah, tugasnya Bank Indonesia itu ngejaga supaya bulan depan, uang 10.000 yang sama itu kekuatannya nggak turun drastis. Jangan sampai tiba-tiba cuma cukup buat beli kerupuknya doang. Nah, inilah yang disebut menjaga stabilitas nilai rupiah. Penting banget kan? Jadi tugas utamanya itu ada 3. Yang pertama, menjaga nilai rupiah, ya seperti yang tadi kita bahas. Kedua, memastikan semua proses pembayaran, dari transfer antar bank sampai bayar jajan pakai QRIS, berjalan mulus dan pastinya aman. Dan yang ketiga, mengawasi semua peredaran uang di seluruh Indonesia. Jadi bisa dibilang Bank Indonesia itu ibarat wasit sekaligus penjaga keamanan di dunia keuangan kita. Oke, pahlawan kita, si uang ini ternyata punya 2 wujud loh. Keren ya, kayak punya kekuatan super buat berubah bentuk. Ada wujud yang bisa kita pegang, tapi ada juga wujud yang nggak kelihatan. Penasaran? Yuk kita kenalan lebih jauh. Wujud yang pertama namanya uang kartal. Nah, ini uang fisik yang pasti familiar banget buat kita. Bisa disentuh, dilipat, terus dimasukin ke saku. Wujud kedua, ini dia, uang giral. Ini adalah wujud digitalnya. Dia emang nggak kelihatan wujud fisiknya, tapi dia beneran ada, yaitu sebagai saldo di rekening bank atau e-wallet kamu. Dua-duanya sama-sama uang, cuma beda penampilan aja. Tiap wujud ya pasti ada plus minusnya dong. Uang tunai itu enaknya bisa dipakai bayar di mana aja, bahkan di warung kecil sekalipun. Tapi coba deh bayangin bawa uang 1 juta, tapi dalam bentuk koin semua. Wah, repot banget kan? Nah, disinilah uang giral jadi jagoannya. Praktis banget. Tapi ya ada tapinya. Kalau ponsel kamu baterainya habis atau nggak ada sinyal internet, nah itu jadi tantangan tersendiri. Petualangan si uang ini nggak berhenti sampai di situ aja loh, dia terus berevolusi. Kalau zaman dulu banget, orang harus tukar ayam dengan beras. Sekarang, tinggal scan kode pakai ponsel. Wah, perjalanannya benar-benar luar biasa ya kan? Yuk kita intip lini masanya. Coba kita lihat lini masa ini, mulai dari barter yang lumayan ribet, lalu muncul koin dan uang kertas yang bikin transaksi jadi jauh lebih gampang. Terus, era modern datang dengan kartu plastik yang mengubah segalanya. Dan sekarang, semuanya ada di genggaman kita lewat ponsel. Setiap tahapan ini benar-benar bikin hidup kita jadi makin efisien. Prosesnya kelihatannya kayak sulap ya. Kamu scan, langsung selesai bayar. Tapi sebenarnya, di balik layar itu ada proses super kilat yang terjadi. Waktu kamu scan, ponselmu itu ngirim sinyal perintah. Terus, wush, uang digitalmu langsung terbang dari akun kamu ke akun si penjual. Dan tenang aja, di sepanjang perjalanan super cepat itu, ada Bank Indonesia yang selalu mengawasi untuk mastiin semuanya aman dan lancar. Dan ini pasti kalian banget kan? Generasi sekarang, mau jajan di kantin, bayar ojek online, atau mungkin beli item di game favorit, semuanya pakai dompet digital. Generasi kalian inilah yang jadi penggerak utama revolusi pembayaran ini. Kalian hidup di zaman di mana dompet fisik itu mungkin sebentar lagi jadi barang antik. Kayak kata pahlawan super, dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab yang besar. Nah, kemudahan digital ini adalah kekuatan kita, tapi juga punya tantangan tersendiri. Sekarang, giliran kita semua nih untuk jadi pahlawan yang bisa melindungi uang digital kita sendiri. Tepat sekali, tantangan terbesarnya adalah keamanan siber. Di luar sana selalu ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab yang mencoba cari celah buat mengambil uang digital kita. Jadi pertanyaannya, gimana cara kita melindungi diri? Ini dia jurus-jurus saktinya. Pertama, dan ini paling penting, kode OTP. Anggap aja itu kunci berangkas rahasia kamu. Jadi jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kasih ke siapapun. Kedua, bikin password yang kuat, yang susah ditebak dan beda-beda ya buat tiap aplikasi.
Ketiga, kalau dapat link aneh-aneh di email atau chat, jangan penasaran, jangan diklik. Dan yang terakhir, coba deh rajin-rajin cek riwayat transaksimu. Jadi pahlawan siber itu kuncinya cuma satu, waspada. Oke, kita udah lihat masa lalu dan masa kini dari perjalanan uang. Sekarang, gimana kalau kita sedikit ngintip ke masa depan? Karena jujur aja, masa depan sistem pembayaran ini semuanya ada di tangan kalian. Ini bukan adegan di film fiksi ilmiah loh, tapi ini prediksi serius dari para ekonom. Coba bayangin deh, suatu hari nanti kita bisa bayar sesuatu cuma dengan lambaian tangan atau bahkan kedipan mata. Teknologi itu terus melaju dengan cepat, dan kalian, generasi muda, adalah pilot yang akan mengemudikan inovasi ini ke masa depan. Keren banget kan? Oke, waktunya kuis singkat. Pertanyaan pertama nih, siapa sih lembaga yang jadi penjaga kekuatan uang rupiah kita? A, B, atau C? Ayo coba tebak. Yap, benar banget. Jawabannya adalah B, Bank Indonesia. Kalian hebat! Lanjut pertanyaan kedua, uang yang ada di saldo e-wallet kamu itu termasuk jenis uang apa ya? Ingat ya, wujudnya itu digital, nggak kelihatan. Udah tahu jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah B, uang giral. Keren, artinya kalian semua menyimak dengan baik. Jadi, poin terpenting dari semua cerita ini adalah kalian itu bukan cuma pengguna, tapi kalian adalah agen perubahan. Setiap kali kalian memilih untuk bertransaksi secara non-tunai dengan cerdas, aman, dan bijak, kalian itu ikut serta membangun masa depan sistem keuangan Indonesia yang jauh lebih modern dan efisien. Pertanyaannya sekarang, siapkah kamu menjadi bagian dari perubahan ini? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di bahasan seru berikutnya.